Kedepannya Rena gimana? Gimana apanya? Ya maksudnya dengan apa yang terjadi sekarang. Rena bisa pergi gitu aja, nggak ada satu orang pun yang tahu. Nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Saya khawatir Nino berniat mengambil Rena untuk tinggal bersama dia setelah Andin gak ada. Nino pasti akan memakai alasan bahwa dia adalah ayah kandungan Rena. Saya harus menjaga Rena sampai kapanpun. Kami ada keperluan dengan pemiliknya. Keperluan apa ya, Pak? Maaf, sebelumnya Anda siapa ya? Apa pemilik toko ini? Oh, bukan, Pak. Saya security di sini. Maaf, saya belum pakai seragam. Soalnya saya baru datang. Kebetulan ada pergantian shift sama teman saya yang baru pulang. Oh iya, kebetulan kalau gitu. Saya dan bos saya kesini tujuannya untuk melihat rekaman CCTV di sini. Mungkin Bapak bisa lihatkan ke kami. Keperluan apa ya? Ya, jadi beberapa hari yang lalu ada kejadian kecelakaan di jembatan sana, Pak. Dan saya kesini bersama bos saya ingin mencari tahu sesuatu di sana. Oh, kecelakaan itu ya? Iya, saya tahu. Kalau bapak-bapak mau lihat rekamannya, mari ikut saya, Pak. Eh, Kenapa nggak di dalam tokonya aja? Mungkin rekamannya di tokonya. Ini sistemnya beda, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Pak, kok lokasinya agak jauh ya dari gedung sebelumnya? Iya, Pak. Ini soalnya beda sistemnya, Pak. Semua CCTV yang berada di lingkungan pertokoan, itu pusatnya berada di belakang. Sebentar, saya angkat telepon dulu ya, Pak. Halo? Pak, pemilik tokonya udah ketemu, Pak. Dia ada di toko satunya lagi, Pak. Agak jauh dari sini. Sekarang kita bawa pemilik tokonya untuk menemui Bapak. Cuma dia bilang rekaman CCTV-nya ada di dalam toko, Pak. Rekaman CCTV-nya ada dalam toko? Hei, Anda siapa sebenarnya? Gini. Kamu kejar, saya ke toko. Baik, Ya? Pak, baik, Pak. Pak Al, ini Pak, pemilik tokonya. Saya Aldebaran Alfari. Saya mau minta tolong Pak, saya mau lihat rekaman CCTV yang ada di toko sini, bisa ya? Sebentar Pak, emangnya ada apa Pak? Bapak ini siapa ya? Saya nggak bisa jelasin sekarang karena ceritanya masih panjang. Saya cuma butuh saya melihat rekaman CCTV yang ada di toko sini. Yaudah, Saya Pak. mohon ya Pak ya. Yaudah Pak. Loh, kok gini? Ini siapa yang buka ya? Tadi saya sempat kesini belum begini ya kondisinya. Saya kira dirampok. Alhamdulillah Pak, semuanya kayak masih aman. Ini tempat CCTV-nya. Iya Pak.
Astagfirullah. Kenapa kayak gini? CPU-nya di sini ya? Ada tempat penyimpanan data yang lain nggak di sini? Tidak ada, Pak. Berarti ada yang sengaja menghilangkan barang bukti. Gimana caranya ya untuk ngambil hatinya Rena? Kamu lagi ngerjain PR, ada yang bisa Om Baik bantu nggak? Enggak Om, ini aku masih bisa. Wah, anak hebat. Gak perlu dibantu. Sepertinya Rena masih jaga jarak. Gimana ya? Kok begini ya? Apa itu? Om Baik bantu ya? Ya udah. Mana? Coba lihat. Oh, kalau ini harusnya ditulis seperti ini. Aduh, ini kok Pak Bos kagak diangkat-angkat teleponnya. Tadi sibuk, sekarang nggak diangkat-angkat. Bagaimana ya? Kalau gue telepon Bu Bos kagak mungkin. Bu Bos kan lagi di rumah sakit. Aduh, ini bagaimana ya? Bisa panjang ini urusannya ini. Ya udah Mas Yuda, besok kamu bawa fotokopi KTP saja buat adminnya. Biar kamu bisa langsung kerja di bengkel ini. Paling nanti saya minta fotokopi KTP sama kakak buat laporan ke Pak RT. Duh, kalau sampai harus setoran KTP, terus nama asli gua ketahuan, bisa repot gua. Kalau polisi nyariin gua, pasti mereka gampang banget dapetin gua. Terus dicari sampai ke sini. Gua ketangkep deh. Permisi. Ya, Mas. Mas, di sini bisa ngedit foto sama scan? Oh iya, bisa, Mas. Bisa ya? Iya. Mas. Tuh. Terus kalau salinannya ini kamu harus awalin dengan huruf ini. Panino ngapain itu di situ? Siapa yang nyuruh Panino masuk? Pasti Mbak Mirna nih. Bukan gitu Ki, tuh tadi dia udah masuk. Terus katanya dia bilang udah izin sama Pak Bos. Dari tadi gue mau konfirmasi nih sama Pak Bos nih, kagak diangkat-angkat. Terus abis itu dari tadi handphone juga sibuk. Terus gimana dong ini? Kalau udah kayak gitu. Ya udah nih. Ini bakalan panjang juga nih urusannya. Gue telepon Pak Bos lagi deh ah. Iya Pak. Ya nanti langsung kabaran dengan Pak Randy ya Pak ya. Iya terima kasih banyak. Ya. Pak, apa ada yang perlu saya kerjakan lagi, Pak? Udah palingan kamu jangan lupa kontakkan sama beberapa klien kita aja ya. Baik, Pak. Nanti setelah saya sampai kantor, saya langsung hubungin mereka. Ya. Kalau gitu saya kembali ke kantor, Pak. Permisi. Ya. Makasih banyak ya. Mari. Ya Pak Randy. Mas, hati-hati Mas. Siapa yang izinin Nino masuk ke sini? Tadi pas dia datang ke sini, katanya dia udah izin sama Pak Bos. Terus saya nelfonin Pak Bos terus, sibuk, terus juga nggak diangkat. Saya mau mastiin gitu loh, tapi dia udah keburu masuk Pak. Dia nggak pernah minta izin sama saya Pak. Kan? Ya terlepas dari apa yang terjadi dan siapa yang mengirim karangan bunga ini, kedepannya Rena gimana? Gimana Pak?
Ya maksudnya dengan apa yang terjadi sekarang, Rena bisa pergi gitu aja, nggak ada satu orang pun yang tahu. Nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Saya khawatir Nino berniat mengambil Rena untuk tinggal bersama dia setelah Andin gak ada. Nino pasti akan memakai alasan bahwa dia adalah ayah kandungan Rena. Saya harus menjaga Rena sampai kapanpun juga. Pak, saya minta Pak Nino keluar. Pak. Sama-sama. Panjang urusannya Pak Mirna kan? Puyeng kalau gue langsung. Ke pasar. Sekarang kamu yang nulis. Sayang. Oke. Lagi ngapain? Lagi kerjain PR. Oh ya? Ada yang susah nggak? Bisa tapi sedikit. Susah sedikit? Mau papa bantuin? Ya, boleh. PR-nya apa? Coba papa lihat. Bahasa Indonesia ya? Mana bukunya? Sini. Mana ini? Oke. Dia pergi ke pasar. Nah, coba. Disalin lagi coba. Gimana? Yeay, akhirnya selesai. Udah selesai? Udah. Wah, pintar anak papa. Makasih ya, Pak. Sama-sama sayang. Udah makan siang belum? Belum. Aku belum makan siang. Makan dulu ya. Oke, Pak. Makasih ya Om Nino udah bantuin aku kerjain PR. Sama-sama. Mau dibawa? Bisa bawanya? Hati-hati ya. Makan dulu ya, makan yang banyak ya. Ya. Yaudah, Al. Saya pamit ya. Kenapa kesini nggak bilang saya, no? Kenapa pakai bohong sama orang-orang saya di rumah? Iya, saya minta maaf. Nggak izin dulu. Tapi saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau ketemu Rena, ngasih dia hadiah. Saya kangen sama dia. Ya, saya tahu lah. Anda pasti kangen sama Rena, saya paham. Tapi kan di rumah saya juga punya peraturan, no. Dan Anda juga tahu kan, peraturan itu juga tetap berjalan dari Andin masih ada. Soal itu saya tahu. Tapi peraturan itu kan kita buat bertiga. Saya rasa karena sekarang Andin udah nggak ada, peraturan itu kan gugur dengan sendirinya. Saya hanya minta waktu aja untuk bisa lebih bersama Rena. Ya memang Andin udah nggak ada, no, sekarang. Tapi peraturan itu harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga, anaknya Andin adalah anak saya.